Puji Tuhan. Hari ini kita mau belajar tentang kehidupan Ishak ya. Ishak ini adalah satu tokoh Alkitab yang dahsyat. Kalau orang Israel dulu itu berdoa, mereka berdoa, Allah kami yang dikenal dengan nama Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Orang kagum akan Ishak. Tapi ternyata Ishak ini juga pernah mengalami persoalan. Satu kali ada terjadi kelaparan. Dan kelaparan itu juga melanda Ishak. Kejadian 26 ayat 1. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek raja orang Filistin. Nah, satu kali terjadi kelaparan. Dan anehnya waktu terjadi kelaparan itu Ishak juga kena dampaknya. Seharusnya kalau ada anak Tuhan itu harus ada perbedaan. Tapi Ishak waktu itu dia juga kena dampak kelaparan. Kok bisa? Yang paling parah bukan hanya kena dampak. Ishak itu pergi ke Gerar. Kepada siapa? Abimelek. Kepada siapa? Raja orang Filistin. Ini adalah satu hal yang ngeri. Itu raja orang Filistin itu adalah musuhnya bangsa Israel. Artinya waktu kelaparan itu Ishak gak tahu lagi dia malu. Dia datang sama musuhnya. Tolonglah, tolonglah. Ibu-ibu, saya mau tanya, kalau ibu-ibu pernah berantem sama tetangga, sampai rauk-raukan, sampai jambak-jambakan, udah berantem, udah kan? Setelah itu udahlah musuhan. Satu kali ibu-ibu mau masak, cabai ibu-ibu nggak ada. Kebetulan ibu tahu tetangga ibu baru panen cabai. Wah, pertanyaan saya, mau nggak ibu-ibu pinjam dulu minta cabai yang di sebelah? Kita pasti bilang, ya jangan namanya. Lebih bagus nggak usah pakai cabai daripada aku minta sama musuh. Tapi Ishak nggak tahu malu, dia pergi sama musuh. Pertanyaannya, kenapa bisa Ishak separah ini? Kejadian 26 ayat 7. Nah, ini ternyata penyebabnya yang kita sama-sama baca. 1, 2, 3. Ketika orang-orang di tempat itu bertanya tentang istrinya, berkatalah ia, dia saudaraku. Sebab apa? Sebab ia takut mengatakan, iya istriku. Karena pikirnya, jangan-jangan aku dibunuh oleh penduduk tempat ini. Karena Ribka sebab elok parasnya. Ternyata Ishak itu adalah camat. Cari selamat. Waktu dia pergi ke Gerar, dia bawa istrinya. Inilah terjadi. Waktu orang tanya, Ishak, itu siapa itu yang di sebelahmu cantik kali? Oh, dia saudaraku. Salah nggak dia bilang gitu? Salah, kenapa? Karena itu istrinya. Yang paling parah, karena dia takut dibunuh. Artinya gini, biarlah istriku ini dia apa-apakan, asal aku selamat. Itulah Ishak. Kenapa dia bisa kena kelaparan? Kenapa dia bisa minta tolong sama musuh? Karena dia egois. Lebih parah lagi waktu saya lagi baca kejadian sebelum Ishak, itu ternyata bapaknya juga sama, Abraham. Abraham malah lebih parah, dia 2 kali pernah bilang Sarah itu bukan istri dia. Ini Kejadian 20 ayat 2. Oleh karena Abraham telah mengatakan tentang Sarah istrinya, dia saudaraku, maka Abimelek raja Gerar menyuruh mengambil Sarah. Diambil raja Gerar itu Sarah. Itu yang kejadian yang pertama. Kejadian yang kedua, waktu ia akan masuk ke Mesir, berkatalah ia kepada Sarah istrinya, memang aku tahu bahwa engkau itu perempuan yang cantik parasnya. Apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata itu istrinya. Jadi mereka akan apa? Membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Katakanlah apa? Bahwa engkau adikku. Wah, ini modus operandinya beda lagi. Supaya aku diperlakukan mereka dengan apa? Baik,
karena engkau dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau. Abraham juga pernah sama. Abraham yang begitu dikenal bapak orang percaya juga pernah 2 kali hampir menggadaikan istrinya. Tapi itulah yang dialami Ishak. Ishak bisa mengalami kelaparan, orang kelaparan, Ishak juga kelaparan. Akhirnya dia minta tolong sama musuh. Kenapa? Karena yang pertama, ternyata keegoisan, mementingkan diri sendiri itu bisa menjadi penghalang berkat. Bilang kiri kanan, keegoisan menjadi penghalang berkat. Sekarang saya tanya bapak-bapak, bapak-bapak mana lebih sayang istri atau kentang? Istrilah, oke. Istrilah, itu saya yakin si istri mendengar, oh berbunga-bunga, oh jelas tegas jawabannya, istrilah. Luar biasa. Tapi beberapa tahun yang lalu ada seorang bapak, suami istri, mereka tanam kentang. Waktu itu kentang mahal sekali dan kentang mereka banyak. Waktu mereka tanam kentang, kentangnya bagus. Dan waktu mereka cerita-cerita sama istri, mantap kalau bagi kentang tahandai. Pasti kita kaya. Nanti itulah awal perubahan hidup kita. Kita pasti akan menjadi orang kaya. Kentang mahal, kentangnya banyak, kentangnya bagus. Mereka selalu jaga itu ladang. Kadang-kadang si suami tidur di ladang, saking dia sayangnya sama kentang. Tapi satu kali suaminya itu kurang enak badan. Dia bilang sama istrinya, istriku hari ini aku kurang enak badan, kamlah mompato ke ladang. Dia pergi ke ladang, dia ambil pompa, dia masuk ke sapo, dia masuk ke gubuknya, dia lihat banyak di situ obat. Karena dia nggak pernah mompa, dia bingung, obat mana ini yang kutaruh. Akhirnya dia ambil satu obat dengan iman, dia masukkan ke pompanya. Ternyata itu bukan obat, itu rondap. Iya, itu kejadian, saudara. Akhirnya dia mulai pompa, semua dia pompa. Ser-ser kata orang Karo. Nggak ada yang nggak kena, semua dia pompa. Wah, udah dia pulang. Beberapa hari kemudian suaminya ke ladang, dia lihat udah kuning, kering semuanya kentang. Kalau bapak-bapak, hal itu terjadi kepada bapak-bapak, apa yang bapak lakukan? Bapak yang di sana tadi, dia ceraikan istrinya. Karena kentang bagi dia lebih perlu. Karena apa? Karena dia sama kayak Ishak, egois. Saya percaya bapak itu gak akan diberkati. Nah, coba kita lihat di ayat Kejadian 26 ayat 8. Setelah beberapa lama ia ada di sana, di Gerar, pada satu kali menjenguklah Abimelek, raja orang Filistin itu dari jendela. Waktu itu raja jalan ke rumah Ishak, dilihatnya Ishak sedang bercumbu-cumbuan dengan Ribka istrinya. Artinya dia sedang bermesra-mesraan dengan istrinya. Pertanyaan saya, kok bisa ini terjadi? Padahal baru saja Ishak menyakiti istrinya. Saya percaya kalau ibu-ibu tadi ngalamin, jangan nanti kau bilang kau istriku ya, supaya selamat aku ya, supaya gak mati aku ya. Artinya biar kau gimana pun gak apa-apa lah ya. Sakit hati gak ibu-ibu? Sakit hati. Tapi kenapa Ribka masih mau bermesra-mesraan dengan suaminya? Ibu-ibu masih mau gak bermesra-mesraan kalau kita lihat suami kita seperti itu? Enggak. Tapi saya percaya Kejadian 26 ayat 8 dan Kejadian 26 ayat 7 itu antara ayat 7 dan ayat 8 itu pasti di situ ada pemulihan. Artinya nggak segampang ini mereka bisa dipulihkan. Artinya di sini kenapa ini bisa terjadi? Karena Ishak mulai mengasihi istrinya. Ishak mulai nggak egois lagi. Ribka juga belajar mengampuni suaminya. Ribka juga belajar mengasihi suaminya. Saudara tahu apa yang terjadi ketika mereka saling mengasihi? Lalu Abimelek memberi apa? Perintah kepada seluruh bangsa itu. Siapa yang mengganggu orang ini atau istrinya apa? Pasti ia akan dihukum mati. Artinya ketika mereka saling mengasihi, ada perlindungan
dari raja. Sama dengan hidup kita, kalau kita saling mengasihi, ada perlindungan dari Tuhan. Kejadian 26 ayat 13, inilah berkat yang dialami Ishak. Dan orang itu menjadi apa? Kaya. Saudara mau kaya? Saudara mau kaya? Saya nggak mau. Karena ada lagi yang lebih dahsyat. Bahkan dia kian lama apa? Kian kaya. Saudara mau kian lama kian kaya? Saya nggak mau. Karena ada satu lagi sehingga dia menjadi apa? Sangat kaya. Inilah berkat ketika kita hidup saling mengasihi. Kaya, semakin kaya, dan sangat kaya. Walau orang bilang zaman ini susah, bilang kiri kanan, dari dulu juga zaman itu tetap susah bilang. Dulu juga waktu naik BBM, wah gimana lah nanti ini. Tapi terbukti sampai hari ini kita masih hidup, kita diberkati oleh Tuhan, mungkin malah lebih diberkati oleh Tuhan. Dulu mungkin kita nggak punya ini sebelum naik BBM, setelah naik BBM kita punya ini. Itu artinya BBM nggak pengaruh. Itulah berkatnya Ishak. Ishak ini adalah orang yang kaya, kian lama kian kaya, sehingga ia sangat kaya. Dan waktu zaman itu air itu di daerah Israel itu sangat penting bagi orang-orang Israel. Kalau ada air itu bisa perang suku, memperebutkan sumur, memperebutkan air itu. Waktu itu, waktu Abraham gali, di mana Abraham gali sumur, di situ pasti akan keluar air yang berbual-bual. Tapi waktu Abraham sudah meninggal, waktu orang Filistin menduduki daerah di mana dulu Abraham menggali sumur, di mana dulu situ ada mata air, ternyata kering. Waktu Abraham di situ banyak air, tapi waktu orang Filistin lihat sumur itu udah kering. Akhirnya orang Filistin tutup itu sumur karena tidak menghasilkan air lagi. Tapi waktu akhirnya Ishak pergi ke daerah Gerar itu, dia mulai gali lagi sumur yang dulu pernah digali oleh bapaknya. Dia gali lagi, ternyata keluar lagi air. Waktu orang Filistin di situ di tempat yang sama nggak ada apa-apa. Tapi waktu Ishak keluar lagi air. Itu artinya tempat, cuaca, ekonomi, apapun itu tidak berpengaruh untuk itu bisa memberkati kita. Buktinya orang Filistin di situ orang yang nggak kenal Tuhan, mereka nggak dapat apa-apa. Tapi waktu Abraham, waktu Ishak di situ, mereka menghasilkan kembali air. Jadi walaupun sekitar kita bilang nggak mungkin, nggak bisa, susah, itu nggak mempengaruhi kita diberkati atau enggak. Kalau Tuhan bilang, nak kamu diberkati, kita diberkati. Kalau dibilang, nak kamu akan dipasu-pasu, kamu akan dipasu-pasu. Bapak Ibu ingat kejadian tentang Petrus waktu dia di Danau Galilea, waktu itu dia mulai bersihkan jalannya, waktu itu Tuhan Yesus datang. Waktu dia lihat, terus, ngapain terus? Bahaya nih Tuhan Yesus, gak dapat ikan semalaman kami cari. Bisa gak aku pinjam perahumu sebentar ke tengah terus? Aku mau khotbah terus. Setelah, iya pakailah Tuhan. Setelah Tuhan Yesus khotbah, dia selesai khotbah, dia ke pinggir, dia bilang sama Petrus dan kawan-kawan, coba tebarkan jalamu ke tengah sana. Petrus mulai pakai pikirannya, Tuhan, udah semalam-malaman kami nyebarkan jala, gak dapat apapun. Petrus itu adalah nelayan yang pintar. Dia nelayan yang sehari-hari nangkap ikan. Dia tahu situasi laut. Dia tahu waktu Yesus perintahkan tebarkan jalamu ke sana, dia tahu gak akan dapat apa-apa secara pikirannya. Tapi waktu itu Petrus mau tanggalkan semua pikirannya di bawah perintah Tuhan. Dia bilang, iya Tuhan, karena kamu yang menyuruhnya aku, baiklah, ke tengah. Akhirnya waktu dia ke tengah, dia dapat ikan banyak. Dan kapalnya perahunya hampir tenggelam. Dia panggil lagi perahu yang lain. Artinya sungai, danau, semuanya tunduk kepada Tuhan. Kalau orang dunia bilang, mungkin teman-teman Petrus bilang, silang lang jang mo na Petrus, lebih penggom kita kadih,
Kak petua-tua akan kak kuena. Bisa teman-temannya bilang seperti itu. Karena dia sedang berjalan di atas satu hal yang berbeda. Tapi Petrus tetap jalan karena dia lebih percaya kepada Tuhan. Petrus diberkati atau tidaknya itu tergantung ketika dia tunduk sama Tuhan. Ketika dia mengasihi Tuhan. Bukan ketika keadaan gak mendukung. Tapi Petrus mau taat sama Tuhan. Jadi kunci yang pertama, kalau kita mau diberkati seperti Ishak, jangan egois. Yang kedua, belajar saling mengasihi. Kemudian Ishak menggali sumur-sumur yang digali di zaman Abraham ayahnya, dan yang telah ditutup oleh orang Filistin sesudah Abraham mati. Nah, sesudah disebutkannya lah nama sumur itu menurut nama-nama yang telah diberikan oleh ayahnya. Dia gali lagi sumur yang ayahnya dulu buat. Ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu, mereka mendapati di situ apa? Mata air yang berbual-bual airnya. Padahal orang Filistin galinya nggak dapat apa-apa, makanya ditutup. Tapi Ishak gali, dapat air yang berbual-bual. Lalu bertengkarlah para gembala Gerar dengan para gembala Ishak. Kata mereka, air ini kepunyaan kami. Dan Ishak menamai sumur itu apa? Esek. Karena mereka bertengkar dengan dia di sana. Terus kemudian mereka menggali sumur lain dan mereka bertengkar lagi di situ. Maka Ishak menamai sumur itu apa? Sitna. Jadi pertama dia gali, orang minta itu tanah kami. Ya dia kasih, namanya esek. Esek itu artinya pertengkaran, bertengkar. Orang bilang, mau bertengkar di situ. Ishak bilang jangan bertengkar, tinggalkan esek, tinggalkan pertengkaran. Kita gali yang baru. Dia gali lagi yang baru, namanya Sitna. Orang bertengkar lagi, itu sumur kami. Sitna itu artinya kedengkian. Ishak bilang, udah gak apa-apa, kita yang gali itu sumur kita, tinggalkan kedengkian. Dia gali lagi, terus klik. Dia gali lagi, dia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi. Tapi tentang sumur itu mereka gak bertengkar lagi. Sumur itu dinamainya Rehobot. Dan ia berkata, sekarang Tuhan telah memberikan apa? Kelonggaran kepada kita. Sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Waktu dia gali yang ketiga, nggak ada lagi yang bertengkar. Dan dia namain itu sumur Rehobot, sumur kelegaan. Saudara dengar baik-baik. Kalau Bapak Ibu mau mengalami Rehobot, kalau Bapak Ibu mau mengalami kelegaan dalam kehidupan Bapak Ibu, ayo belajar tinggalkan esek, tinggalkan sitna, tinggalkan kedengkian, tinggalkan pertengkaran. Jangan mau bertengkar gara-gara apapun. Firman Tuhan bilang, berbahagialah orang. Kalau bahasa bebasnya, diberkatilah orang yang dihina atau dicaci atau dikucilkan karena Tuhan. Ishak mau meninggalkan esek dan sitna itu karena dia mengasihi Tuhan. Kalau nggak bisa dia berantem. Hamba-hambanya juga banyak, nggak takut dia. Tapi dia tinggalkan. Itu akhirnya makanya Tuhan memberikan kelegaan dalam hidupnya. Tuhan memberikan Rehobot. Tuhan memberikan kelonggaran dalam hidupnya. Bapak Ibu, kalau kita mau mengalami kelonggaran, kita mau mengalami ketenangan, coba cek esek-esek kita. Coba cek sitna-sitna kita. Ada nggak dengki-dengki kita? Ada nggak pertengkaran kita? Itu tidak akan pernah memberikan Rehobot dalam hidup kita. Itu tidak akan pernah memberikan kelegaan. Kita nggak akan pernah ngalamin berkat yang sepenuhnya yang Tuhan mau berikan kepada kita. Bapak Ibu dengar baik-baik, Ishak, dia adalah orang yang mengasihi Tuhan. Kalau orang yang mengasihi Tuhan, dibuang kemanapun, dia pasti diberkati Tuhan. Ishak, dia dibuang, sana kau. Gali lagi sumurmu di sana, dia gali diberkati Tuhan. Orang gali nggak diberkati, orang gali nggak dapat air, dia gali dapat air, gali dapat air, gali dapat air. Kemanapun dia diberkati oleh Tuhan. Kenapa? Karena dia mulai belajar tinggalkan esek, tinggalkan sitna, tinggalkan ego. Dia mulai belajar saling mengasihi dan dia mulai belajar mengasihi Tuhan. Itulah sebabnya dia diberkati oleh Tuhan. Jadi hari ini Bapak Ibu, sekali lagi, kalau kita mau seperti Ishak, mengalami berkatnya Ishak, berkatnya Abraham, berkatnya Yakub,
mulai belajar tinggalkan semuanya itu. Hal-hal yang gak berkenan kepada Tuhan, ayo kita tinggalkan. Dan 26 ayat 12, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati oleh Tuhan. Jadi yang menutup firman Tuhan ini, bahwa kita perlu belajar menabur. Jangan berharap saudara bisa disenyumi orang kalau saudara gak pernah senyum. Jangan berharap saudara bisa diberikan orang berkat kalau saudara pelit. Itu prinsip firman Tuhan. Jangan berharap saudara bisa, nanti aku ngalamin gini, tapi saudara gak melakukan firman Tuhan. Kenapa Ishak bisa diberkati oleh Tuhan? Karena dia berani menabur. Akhirnya dia dapat 100 kali lipat. Hari ini kalau kita mau seperti Ishak, jangan lagi egois. Yang pertama jangan egois, yang kedua saling mengasihi. Yang ketiga ayo tinggalkan semuanya itu, pertengkaran, iri. Tapi di atas ketiga semuanya ini, itu akan digenapi kalau kita berani menabur.